Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah pengembangan kurikulum matematika akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran matematika, di mana materi yang pertama akan dijelaskan oleh Sefi Komaria, kemudian akan dilanjutkan oleh Riyadatus Solihah, dan akan ditutup oleh penjelasan yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Salsabila Fitria Al-Zahra. Pengertian perencanaan pembelajaran. Menurut William H. Neumann, perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan yang berisi rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan tentang tujuan, kebijakan, program, metode, dan prosedur tertentu. Sedangkan pembelajaran ialah mencangkup dua konsep, yakni pembelajar atau guru dan pembelajar atau siswa. Pembelajaran sebagai suatu sistem yang sudah dirancang oleh guru berdasarkan dengan kurikulum yang berlaku. Dengan demikian, pengertian perencanaan pembelajaran adalah suatu dokumen rahasia yang disusun berdasarkan hasil analisis sistematis tentang perkembangan peserta didik dengan bertujuan agar pembelajaran lebih efektif dan efisien, sesuai dengan tuntutan kebutuhan siswa. Untuk itu, perencanaan pembelajaran dilakukan oleh guru pada saat akan melaksanakan tugasnya dalam membelajarkan siswa. Guru tidak dapat melaksanakan pembelajaran yang optimal tanpa memiliki persiapan. Adapun tujuan perencanaan pembelajaran ialah menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat, dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan, dan mengelola aplikasi waktu yang tersedia, dan mempelajarkan siswa sesuai dengan yang diprogramkan. Perencanaan pembelajaran memandu guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik untuk melayani kebutuhan anak didik yang disusun secara sistematis. Adapun urgensi perencanaan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, menentukan arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, memperkirakan apa yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menentukan cara terbaik untuk mencapai pembelajaran. Yang keempat, menentukan skala prioritas. Yang kelima, menentukan pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, menentukan alat ukur dan atau standar evaluasi kinerja, sasaran, dan kegiatan usahanya. Perencanaan pembelajaran matematika. Untuk mempermudah siswa agar memahami sebuah konsep matematika secara efisien, jelas, dan tanpa masalah dalam mempelajarinya, sebagai guru matematika yang baik, perlu mengambil langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mengkaji konsep yang akan diajarkan. Yang kedua, mengidentifikasi sasaran yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Yang ketiga, mengidentifikasi keterampilan prasyarat yang akan ditinjau kembali sebelum mengenal konsep baru. Yang keempat, memilih model, strategi, pendekatan, teknik pembelajaran, dan media yang akan digunakan untuk mengeksplorasi konsep. Yang kelima, memikirkan macam kegiatan latihan yang akan digunakan untuk meningkatkan penguasaan. Yang keenam, mencari cara penilaian autentik dalam proses pembelajaran. Setelah tahu apa yang akan disajikan, perlu memilih perilaku siswa setelah proses pembelajaran tersebut. Dan perilaku tersebut akan memberikan gambaran kepada guru tentang kedalaman pemahaman siswa. Sesudah mengidentifikasi perubahan perilaku murid tersebut, guru harus membuat catatan yang teliti tentang keterampilan prasyarat yang hendak guru tinjau ulang. Sebelum memulai konsep baru, keterampilan prasyarat ditekankan melalui teknik prompting, probing, dan scaffolding. Setelah itu, sampai titik kritis dalam mencapai tujuan dan harus memberikan pertimbangan dengan hati-hati tentang teknik, metode, pendekatan, strategi, dan model pembelajaran dalam aplikasi proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Langkah-langkah menyusun rencana pembelajaran matematika. Yang pertama, melakukan identifikasi mata pelajaran. Identifikasi mata pelajaran meliputi 1. Nama mata pelajaran yaitu matematika. Yang kedua, jenjang sekolah. Dan yang ketiga, kelas atau semester. Yang kedua yaitu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi dengan memperhatikan hal-hal berikut. A. Urutan berdasarkan konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. B. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran matematika. C. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan mata pelajaran lain. Yang ketiga yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan adalah tujuan pembelajaran untuk satu kali pertemuan dan dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar di atas adalah yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan tolak ukur pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang kelima, menyusun uraian materi pembelajaran. Uraian materi disusun berdasarkan materi pokok, dan materi pokok ditetapkan berdasarkan kompetensi dasar. Uraian materi harus memuat fakta, konsep, prinsip, dan operasi di dalam matematika. Yang keenam, yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Yang kedelapan, menentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, penggunaan kertas folio, dan penilaian diri. Contoh 1. Penilaian kognitif yang sesuai dengan tujuan di atas tes tertulis. Yang kedua, penilaian afektif meliputi aktivitas siswa. Yang kesembilan, menentukan alokasi waktu. Menentukan alokasi waktu didasarkan alokasi waktu yang disediakan untuk pembelajaran satu kompetensi atau beberapa kali tatap muka dan mengacu pada tahap-tahap pembelajaran umum, yaitu kegiatan awal, inti, dan penutup. Penentuan waktu pada setiap tahap kegiatan didasarkan pada keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan tahap-tahap pembelajaran tersebut. Selanjutnya, saya Salsabila Fitri Alzaro akan melanjutkan penjelasan tentang contoh pembuatan perencanaan pembelajaran matematika. Yang pertama adalah kompetensi inti. Kompetensi inti berisi 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam. Nomor 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nomor 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi,
teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang analisis atau teori. Selanjutnya nomor 2 tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi biasanya berisi hal-hal yang harus dikuasai oleh murid sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Jika materi yang akan diajarkan itu tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, maka kompetensi dasarnya adalah menyusun persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Dan indikator pencapaian kompetensinya adalah mengingat kembali pengertian persamaan linear satu variabel dan menentukan penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang saya gunakan sebagai contoh di sini adalah materi tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan materi tentang nilai mutlak. Kemudian tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yang menuntun peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Peserta didik dapat menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear. Selain itu, peserta didik dapat menyelesaikan masalah tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel lainnya dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis, dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan Kemudian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan biasanya didahului dengan berdoa. Kemudian guru mengabsen peserta didik. Kemudian guru mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Lalu, guru mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari. Kemudian, guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, guru menyampaikan garis besar cakupan materi, kegiatan yang akan dilakukan, lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran, di mana kegiatan pendahuluan ini biasanya berlangsung selama 10 menit. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran inti, yaitu discovery learning, yaitu yang pertama stimulation, pemberian stimulasi. Guru menyajikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu problem statement, identifikasi masalah. Siswa mengidentifikasi permasalahan yang diberikan oleh guru. Kemudian ada data processing atau pengolahan data, yaitu semua siswa mendapatkan tugas untuk menyelesaikan permasalahan. Selama siswa bekerja, guru memperhatikan dan mendorong semua siswa untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian verification atau menguji hasil. Setelah selesai, siswa mengerjakan hasil pekerjaannya di papan tulis. Nomor 6 adalah generalization, menyimpulkan. Siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup biasanya berisi siswa diminta membuat rangkuman 15 menit tentang konsep materi yang sudah dipelajari. Kemudian guru dan siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung. Nomor 3 adalah guru memberikan tes akhir kepada siswa. Nomor keempat adalah guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Kemudian guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Kemudian tentang penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Untuk penilaian penguasaan materi, biasanya guru akan menggunakan teknik penilaian berupa tes tertulis.
Untuk penilaian sikap dan keterampilan, biasanya guru menilai melalui daftar hadir siswa dan sikap siswa selama pembelajaran berlangsung. Apakah siswa itu baik, pendiam, atau proaktif? Kemudian tentang remedial, peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar harus mengerjakan remedial dengan cara menelaah kembali materi yang belum dipahami dan mengerjakan kembali soal ujian dengan alokasi waktu 1 kali 40 menit. Kemudian pengayaan, jika peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar namun masih ingin menambah nilai, atau peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar meskipun sudah remedial harus diberi soal-soal yang tingkat kesulitannya tinggi dengan alokasi waktu 1 kali 40 menit. Kemudian, pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Metode yang digunakan adalah teknik ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian ada metode diskusi kelompok, metode tanya jawab, dan metode penugasan. Model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning. Yang terakhir adalah media, alat, bahan, dan sumber belajar. Media atau alat pembelajaran biasanya berupa lembar kerja siswa atau LKS, alat tulis, papan tulis, dan LCD. Bahan pembelajaran biasanya berupa materi yang akan diajarkan. Sumber pembelajaran didapatkan dari buku-buku paket, internet, atau buku-buku referensi lainnya. Cukup sampai di sini penjelasan yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada pertanyaan mohon diungkapkan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.